Selama beberapa malam kita berdoa seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Maka pada hari ketiga di depan teman, saya berkata begini. Kadang-kadang saya berpikir tentang saya dan istri saya. Yang mana ya kami yang akan mati lebih dulu? Kalau aku mati lebih dulu, pasti dia yang sedih. Kalau dia yang mati lebih dulu, aku yang sedih. Jadi sebenarnya yang paling baik adalah sama-sama mati. Tapi kan tak mungkin, waktu kami berdua di mobil, aku bawa mobil, lalu ada jurang, ya supaya sama-sama mati, gitu, langsung masuk jurang, mati. Kan tidak mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah bisa ya satu hari nanti kami akan sama-sama sekaligus meninggalkan dunia ini? Saya berpikir itu bisa. Semua katakan bisa. Bisa. Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Amin. Waktu dia datang kedua kali, kita bersama-sama semuanya akan terangkat. Kita bersama-sama akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Tapi persoalannya sekarang Yesus belum datang kembali. Apa yang menyebabkan dia belum datang kembali? Kalau kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman dalam Matius pasal 24, pasal 25, pasal 26, di sana banyak tanda-tanda yang akan terjadi sebelum Yesus datang. Gempa bumi sudah terjadi sekarang. Huru-hara sudah terjadi, kelaparan sudah terjadi. Peperangan sudah terjadi. Berita-berita yang menggemparkan sudah terjadi. Kasih orang tawar sudah terjadi. Dan waktu saya baca, saya berpikir hanya tinggal satu yang mungkin belum terjadi, yaitu Injil diberitakan kepada sekalian alam, kepada semua orang. Kalau itu sudah terjadi, maka Yesus akan datang kembali dan kita tidak perlu lagi hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan air mata ini. Kita akan bersama-sama bertemu dengan Yesus dan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu dia pulang ke sorga. Dia memberi amanat agung. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu maka semua orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya tujuan utama mereka adalah pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang. Dan itu yang dilakukan oleh rasul-rasul sejak dari awal. Mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Dan ada waktu di mana mereka sudah nyaman, sudah senang. Jemaat-jemaat menjual tanah, mereka saling membagi. Wow, mereka sudah nyaman. Dan karena tujuan Tuhan bukan memberi kenyamanan, tetapi tujuan Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka pada waktu itu Tuhan mengirim Saulus, yang kemudian jadi Paulus, mengobrak-abrik murid-murid sampai mereka semua lari meninggalkan Yerusalem. Dan sambil lari mereka memberitakan Injil. Dan pasti saudara-saudara, kalau kita baca di Alkitab, baca di sejarah gereja, baca di sejarah rasul-rasul, kita banyak mendengar tentang bagaimana murid-murid Yesus pergi memberitakan Injil. Sehingga akhirnya berita Injil itu sampai di Purbasari sekarang. Karena ada murid-murid rasul-rasul yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau share, saya mau membagi tentang salah seorang murid dari Yesus dengan harapan supaya sama seperti hatinya yang berkobar-kobar membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Saya rindu saudara-saudara, terutama siswa-siswi angkatan 45 ini keluar dari gereja, keluar dari sekolah ini, nanti hatimu akan berkobar-kobar untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dan nama orang itu yang saya ingin kita bicarakan adalah Andreas. Andreas dia suka membawa orang datang kepada Yesus. Satu waktu Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya berkumpul bersama-sama, lalu Yesus lewat di sana. Lalu Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata,
tengoklah anak domba Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Yang mendengar Yohanes Pembaptis bilang, itulah anak domba Allah. Salah satu yang dengar, lalu dia meninggalkan Yohanes, dia mengikut Yesus. Nama orang itu adalah Andreas. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Andreas di ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata padanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas, artinya Petrus. Kalau saya bertanya pada saudara, 12 murid Yesus, yang nomor 12 siapa? Yudas. Yang nomor 11? Thomas, orang yang ragu-ragu. Yang nomor 1 siapa? Petrus. Orang paling hebat adalah Petrus. Tapi dari mana munculnya Petrus ini? Dari satu orang yang bernama Andreas, yang membawa Petrus datang kepada Yesus. Dan jangan lupa, sebagai murid Yohanes Pembaptis, pasti Andreas ini selalu mendengar pesan-pesan dari Yesus. Bukan dari Yesus, dari Yohanes Pembaptis, karena dia murid Yohanes Pembaptis. Dan pengajaran yang utama dari Pembaptis, dari Yohanes Pembaptis adalah, biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Tiap hari dia dengar, biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Dan ini jadi rema dalam diri Andreas, sehingga dia mempunyai prinsip hidup. Biarlah Tuhan yang selalu bertambah-tambah. Kalau aku berkurang-kurang tak masalah. Dan kalau saudara punya hati seperti Andreas, aku yakin pelayanan saudara nanti akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, waktu itu Yohanes Pembaptis sudah terkenal. Dan banyak orang suka mendengar dia. Di mana-mana orang membicarakan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Sampai raja pun pengen dengar Yohanes Pembaptis. Tapi pada waktunya murid-murid mau meninggalkan dia, dia tak keberatan. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Dan itu yang selalu diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Andreas sebagai murid Yohanes Pembaptis, dia selalu belajar bagaimana hidup kita, biar kita makin kecil supaya Tuhan makin besar. Ini yang sekarang sulit dicari. Sekarang kebanyakan kita hamba-hamba Tuhan, kita mau Tuhan makin besar, kita juga makin besar. Kan amin katanya kan? Padahal Yesus tidak mengajar itu. Yesus mengajar supaya dia makin besar. Mau tidak mau kita harus makin kecil. Nah, itu boleh bilang amin. Itu maka kalau bilang amin dengar dulu. Tuhan tidak mungkin, dengar, Tuhan tidak mungkin makin besar dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak bersedia berkurang-kurang. Saya ulang, Tuhan tidak mungkin jadi besar dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak siap untuk makin berkurang. Tuhan tidak mungkin jadi makin terkenal kalau dalam hidup kita rela untuk tidak terkenal. Saya selalu mengumpamakan ini seperti orang jungkat-jangkit. Betul kamu jungkat-jangkit? Ya pernah ya, kalau kita main-main berdua. Saudara ngerti, bisa nggak dua-dua mereka naik? Nggak bisa. Kalau satu naik pasti satu turun. Kalau sini naik, sini turun. Kalau sini naik, sini turun. Pasti. Kehendak Tuhan dan kehendak kita adalah seperti jungkat-jangkit. Kalau kehendak Tuhan lebih berkuasa dalam hidup kita, maka kehendak diri kita harus makin berkurang. Kalau engkau nanti masuk di ladang Tuhan, engkau selalu ada dua pilihan. Apakah engkau mau jadi orang yang hebat, atau engkau mau Tuhan yang hebat dalam dirimu? Andreas orang yang membawa saudaranya Simon pada Yesus. Dia perkenalkan Petrus pada Yesus. Kemudian Petrus menjadi menonjol.
dan menjadi pemimpin dari rasul-rasul. Di mana Andreas? Kurang menonjol. Tak masalah. Siapa orang lingkaran dalam dari Yesus? Petrus, Yohanes, Yakobus. Di mana Andreas? Tidak termasuk dalam lingkaran dalam. Hanya ada di lingkaran luar. Tidak jadi orang yang begitu penting. Tapi baginya tak persoalan. Karena Yohanes Pembaptis sudah mengajar dia. Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Bagi Andreas tidak jadi masalah. Dia rela mundur ke belakang. Asal nama Tuhan dimuliakan. Dan tradisi gereja mengatakan dia akhirnya pergi ke Turki, ke Yunani dan Rusia, dan mati syahid di sana. Andreas jadi teladan bagi kerendahan hati. Ia rela seperti pohon pisang. Apa bedanya pohon pisang dan pohon beringin? Kalau pohon pisang, perhatikan, kalau dia mati pasti di sekelilingnya udah banyak anak yang tumbuh. Kalau pohon beringin, dia sendiri makin lama makin besar, di bawahnya apapun tak bisa tumbuh. Kau jangan bangun dekat-dekat gerejaku ya, katanya. Bilang sama sebelahnya dulu, bukan kita maksudnya itu. Seharusnya pohon itu makin tinggi pohonnya, haruslah akarnya makin dalam. Itu yang persoalan, karena akar tak kelihatan. Saudara nanti masuk di ladang Tuhan, apakah merintis, apakah praktek, apakah apa saja, atau membantu gereja dari mana engkau berasal, atau engkau membantu orang tuamu. Lalu satu hari engkau berkata, aku mau belajar lagi. Silahkan belajarlah, capailah ilmu setinggi-tingginya. Tapi ingat satu perkara, anak-anakku semua, ingat satu perkara. Semakin engkau bertambah pintar, engkau harus semakin rendah hati. Pohon itu kalau dia makin tinggi, akarnya tidak makin dalam, sebentar lagi pasti akan tumbang. Jadi seharusnya orang makin sukses harus makin rendah hati. Orang makin hebat pelayanannya harus makin rendah hati. Jangan sekarang mudah ditemui, nanti kalau sudah sukses sulit ditemui. Bilang sebelahnya, bukan kau maksudnya itu. Itu tadi tentang Andreas dengan Petrus, ya, Andreas dengan Petrus. Sekarang ayo kita lihat dalam Yohanes pasal 6 tentang Andreas dan anak yang memberi 5 roti 2 ikan. Di ayat 5 ya, dari Yohanes pasal 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkata ia pada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Perhatikan ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Berarti dari ayat ini kita belajar bahwa Andreas itu dia berhasil membujuk anak kecil itu untuk memberikan roti dan ikannya kepada Yesus. Tidak mudah bagi anak kecil memberikan miliknya, tak mudah, kecuali yang membujuknya itu pintar membujuk. Andreas dia memiliki kemampuan menghadapi orang, menghadapi anak kecil sekalipun. Coba bayangkan kalau Andreas tak ada. Apa yang terjadi? Cerita yang dicatat dalam Alkitab akan menjadi berbeda. Jadi Andreas berjasa enggak? Selama ini kita jarang dengar tentang Andreas ya. Kalau soal mujizat 5 roti 2 ikan, wow. Pergilah ke Israel, lihatlah Israel, mana tempat di sini di mana Yesus membuat mujizat 5 roti. Semua orang tunjuk kepada Tabga. Sana, sangat terkenal tempat itu. Tapi orang lupa bahwa Yesus membuat mujizat di sana karena ada seorang Andreas yang berhasil
membujuk anak itu. Semua orang kenyang? Kenyang. Pas-pasan? Tidak. Sisa 12 bakul. Untuk siapa? Untuk panitia. Saudara-saudara, panitia penamatan angkatan 45 ini akan ada upah tersendiri untuk saudara. Haleluya. Aku tanggal 3 yang lalu diutus mewakili Majelis Pusat di penamatan Sekolah Alkitab di Langowan, Sulawesi Utara. Dan aku rasa hari ini jauh lebih baik dari di sana. Dan saya berharap bukan cuma acaranya ini lebih baik, tapi murid-muridnya waktu masuk di dalam Tuhan lebih baik. Haleluya. Lebih berhasil. Haleluya. Tapi di mana Andreas? Waktu orang sudah kenyang, ada 12 bakul. Aturankan mereka, ini semua gara-gara Andreas. Andreas, kamu mau berapa bakul? Kan gitu. Kamu yang paling berkata, Andreas tidak dicatat. Andreas dilupakan. Murid-murid sekolah Alkitab, aku mau tanya saudara, ada berapa Injil? Ada berapa kitab Injil? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada Injil kelima, hidup kita. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dibaca oleh pendeta pengerja sekolah Alkitab. Kalau orang luar, dia tidak baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia baca hidup kita. Cuma pertanyaan saya sekarang, mujizat 5 roti dan 2 ikan ditulis dalam berapa Injil? Ayo. Ya betul, 4. Di setiap Injil ditulis. Dalam Matius ditulis, Markus ditulis, Lukas ditulis, Yohanes. Semua Injil menulis tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya, siapa di antara 4 itu yang mencatat nama Andreas? Cuman 1. Yohanes. Bacalah Matius, tak ada nama Andreas di situ. Bacalah Markus, tak ada di situ. Bacalah kitab Lukas, tak ada, hanya Yohanes. Andreas, kau sudah berjasa dengan namamu. Nggak dicatat. Andreas yang tak persoalan. Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Dihormati, tak dihormati, tak masalah. Asal pekerjaan Tuhan maju. Yohanes pasal 12. Masih 20 menit aku khotbah. Aku mau 2 jam. Ya, saudara bilang haleluya, yang menceritakan aku juga. Tenang aja, sudah mau selesai kok. Yohanes 12 ayat 20. Ini tentang Andreas dan orang-orang Yunani. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Banyak nih orang-orang Yunani, dia ketemu Filipus. Filipus, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus bingung dia, gimana caranya? Apa maksudnya? Benar atau salah? Ya bingung dia, tidak tahu harus berbuat apa. Baca ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Wah, Filipus ini Andreas yang tahu ini, Andreas yang tahu ini. Dia pergi pada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Waktu utusan Yunani menemui Filipus, Filipus bingung harus berbuat apa. Dia bawa mereka kepada Andreas, dan Andreas dia tahu harus berbuat apa. Dia tahu siapa saja yang datang. Yang pertama-tama bawa mereka pada Yesus. Waktu dia bertemu dengan Petrus, dia bawa pada Yesus. Pada waktu anak punya 5 roti 2 ikan, dia bawa pada Yesus. Sekarang Yunani ini, Filipus bingung, Andreas tidak bingung, bawa pada Yesus. Karena dalam Yesus semua ada jawaban. Haleluya. Kalau nanti engkau masuk di ladang Tuhan, engkau mengalami banyak masalah, datang pada Yesus. Kalau ada orang-orang bertanya pada bagaimana jalan keluarnya masalahku ini, bawa mereka pada Yesus. Dalam Yesus selalu ada jawaban. Haleluya. Bagi Andreas apapun masalah mereka, bawa mereka ketemu Yesus.
Jadi betapa Andreas ini jadi teladan yang hebat. Dia selalu membawa orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Adalah kerinduan hatiku juga begitu. Ya Tuhan, aku mau tiap tahun. Tiap tahun ada gereja yang aku rintis di satu desa. Tiap tahun. Karena aku tahu di desa-desa itu akan banyak orang-orang datang pada Yesus. Karena tugasku yang paling utama, lebih dari semuanya adalah membawa orang datang pada Yesus. Tugas saudara juga hari ini, waktu engkau diutus nanti pergi di ladang Tuhan, tugas utamamu adalah membawa orang datang kepada Yesus. Apa yang bisa engkau lakukan untuk memenuhi amanat agung? Yang Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Harus dimulai. Kemana engkau ditempatkan nanti, harus mulai di sana. Di mana engkau pergi nanti dari sini. Pergi ke tempat di mana engkau ditugaskan. Dimulai dari sana. Mulai dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Lingkaran kita, doakan mereka, bersaksi pada mereka, bawa mereka bertemu Yesus. Dan saudara perhatikan di Alkitab bagaimana Andreas dalam tiap-tiap peristiwa dia selalu membawa orang datang pada Yesus dan membiarkan orang yang dia bawa itu jadi orang-orang yang dahsyat. Soal aku tidak dahsyat tak masalah. Soal aku tidak dihargai tak masalah. Pokoknya orang yang kubawa bisa mengerjakan perkara-perkara besar. Siapa di dunia ini yang tak kenal dengan Billy Graham? Masih hidup sekarang ya. Penginjil terbesar. Begitu luar biasa. Tapi kalau aku tanya, saudara, siapa yang membawa dia pada Yesus? Mungkin di ruangan ini tak ada yang tahu. Aku juga tak tahu. Tapi pasti orang itu ada, bukan? Pasti orang itu ada. Dan mungkin orang itu namanya Andreas. Karena dia bisa bawa orang datang pada Yesus dan menjadi Billy Graham. Bagi dia dikenang orang tak dikenang tidak masalah. Saudara dan saya, kita bisa seperti Andreas. Kalau di hati kita memiliki kasih, kita memiliki iman, kita memiliki kerendahan hati untuk tidak mencari tempat yang menonjol. Jangan cari tempat yang menonjol. Yang penting nama Tuhan ditinggikan. Bilang dulu sama sebelahmu, semua siswa-siswi bilang sama sebelah kawan, friend, bilang jangan cari tempat yang menonjol. Yang penting nama Tuhan ditinggikan, friend. Pesan-pesan saya sebagai orang yang lebih dahulu dari saudara, berdoa selalu supaya saudara punya kerinduan untuk melayani. Aku selalu di waktu awal pelayanan, kalau aku berdoa, ya Tuhan, taruhlah beban di hatiku. Kan lucu kan? Orang selalu, Tuhan lepaskanlah aku dari beban yang berat. Aku doaku dulu waktu mula-mula melayani, Tuhan taruhlah beban di hatiku. Karena orang yang melayani tanpa beban, dia tidak akan menjadi orang yang maksimal di tengah-tengah pelayanan. Ada satu desa, kalau kita dari Medan naik bus ke Brastagi, kita lewat desa. Pada waktu itu aku masih muda, udah menikah sih. Lalu waktu aku tahu di desa itu tak ada gereja. Aduh, dari situ 1,5 jam dari desa itu ke Brastagi, sepanjang jalan air mataku mengalir. Aku menangis di mobil, menangis terus. Karena aku nggak punya uang, bukan. Karena mamaku mati, bukan. Aku menangis karena di hatiku ada beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, waktu engkau masuk di ladang Tuhan harus punya beban. Dihargai tak masalah. Karena orang lain tak menghargai engkau, ada yang tak kelihatan selalu menghargai engkau. Bahkan dia berkata, jangankan sedangkan segelas air putih saja, kalau engkau berikan, engkau kerjakan dengan hati yang mengasihi Tuhan, engkau tidak akan kehilangan upah di sorga. Jadi miliki beban. Yang kedua, pesan saya, jadilah hamba Tuhan yang sabar. Engkau akan banyak menghadapi masalah di ladang Tuhan, betul. Saya selalu
di dalam KKR saya bilang, ada di sini yang tak mau lagi mengalami pencobaan, mari silakan datang ke depan, aku mau doa. Dan kalau orang itu datang ke depan, aku akan berkata, Tuhan, orang ini tak mau lagi mengalami percobaan, cabutlah nyawanya. Karena hanya orang miskin sudah mati, tak ada beban, tak ada masalah. Dengar, aku tidak cerita mulu-mulu pada saudara. Sama dengan Yesus, tak pernah mulu-mulu kan. Yesus berkata, kalau ada orang mau mengikut aku, dia harus memikul kayu salibnya. Yesus terus terang, aku juga berkata padamu, kalau engkau masuk di ladang Tuhan, pasti banyak problem dari mana-mana. Bisa dari jemaat, bisa dari gembala, bisa dari anak gembala. Bisa dari mana-mana. Kalau bagaimana engkau bisa tahan di situ? Engkau harus belajar jadi hamba Tuhan yang sabar. Amin. Jangan jadi orang pemarah. Sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit sakit hati. Bisanya bapakku kasih aku makan. Bukan soal makan persoalannya ini. Di situ ada peminat, ada ya. Ada harimau sana. Ada kura-kura, ada harimau, ada kura-kura. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, saudara lebih suka lihat harimau atau kura-kura? Harimau. Kenapa? Karena badannya besar, tegak, warnanya cerah, ada merah, kuning, coklat, putih, jalan, suaranya, oh, dikasih makan pun, oh, itu kan gambaran orang pemarah. Kenapa jarang orang lihat kura-kura? Karena kura-kura tak ada yang menarik. Warnanya tak menarik, jalannya tak menarik. Kita tanya, kura-kura, jalanmu mau pelan kali. Dia angkat kepalanya, dia bilang, itu bukan urusanmu. Dia jawab, kura-kura, kapan sampai? Dia akan melalui kepalanya, emangnya buat pikirin. Dia terus saja, terus jalan. Dia pun lambat, tapi dia terus. Itu gambaran dari orang yang sabar dan tekun di tengah-tengah pelayanan. Aku baru-baru ini baca nonton di TV, harimau Sumatera yang tertua yang dikirim di kebun binatang Amerika ternyata harus disuntik mati karena sudah komplikasi terlalu tua. Dan dia mati pada umur 25 tahun. Itulah harimau yang tertua. Berarti harimau itu umurnya 25 tahun. Tapi aku pernah makan di restoran di Jakarta. Pemilik restoran bilang, Pak, ada kura-kura dia pelihara. Itu Pak, kura-kura itu sudah berumur 135 tahun. Dan aku tanya dia, Pak, kura-kura bisa berumur sampai berapa lama? Dia jawab, 250 tahun. Coba tanya sebelahmu, kamu mau panjang umur? Kalau kau selalu bersungguh-sungguh, selalu marah-marah, pendek umurmu. Tapi kalau selalu sabar, senyum, meskipun banyak masalah, engkau akan Tuhan beri umur yang panjang untuk melayani Tuhan. Murid-murid nanti di dalam Tuhan banyak masalah yang harus engkau hadapi, tapi tidak apa-apa, hadapi dengan kesabaran. Biarlah engkau menghadapi dengan sabar sampai Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan satu tempat yang maksimal di dalam hidupmu. Haleluya. Orang sabar itu, saya selalu berkata, itu ciri-cirinya adalah tahan menderita untuk waktu yang lama. Siswa-siswi siap menderita? Sekali lagi, siswa-siswi siap menderita untuk waktu yang lama? Pak Sumaiku, buktikan ya Pak ya. Kita buktikan nih bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditempa di sini, masuk di benang Tuhan. Biarpun di tengah-tengah pelayanan banyak masalah, tak persoalan. Aku akan terus asal nama Tuhan dimuliakan. Haleluya.
Saya dulu waktu mula-mula merintis di Siwalani tahun 71, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mensupport. Aku masuk ke sana, dapatlah anggota 2 orang, bukan 2 orang, 2 ekor. Kenapa aku bilang 2 ekor? Karena yang 2 itu nggak normal. Si istrinya bocor halus, suaminya tuli, sulit sekali melayani. Udah setahun tetap 2 orang, 2 tahun 2 orang, 3 orang, 3 tahun 2 orang, 4 tahun 2 orang. Aku rasanya mau lari. Karena aku ini kan bukan orang yang bodoh-bodoh amat ya kan. Kalau 2 kali 2 tahun ya aku 4. Tapi aku ingat selalu pesan guruku dulu, kalau kamu melayani di satu tempat, tekunlah di sana terus sampai Tuhan yang bertindak. Aku tanya dia, Om, setia itu berapa lama sih? Jangan-jangan bukan Tuhan yang panggil kita di situ, kita paksakan terus. Karena ada juga hamba Tuhan gitu kan, setia, tapi dia yang bikin salah selalu, nggak maju. Berapa tahun sih setia? Lalu guru itu hamba Tuhan bilang kepada saya, ini bukan firman Tuhan, ini nasihatku. Kalau kamu pergi ke satu tempat, biarpun hanya 1 orang, kalau belum 7 tahun jangan tinggalkan. Artinya kalau belum 7 tahun masih ada harapan untuk maju. Bilang dulu, siswa-siswi bilang sebelahnya, kalau belum 7 tahun masih ada harapan untuk maju. Tapi Tuhan penuh belas kasihan, dia nggak izinkan aku 7 tahun. Tahun ke-6 melalui mujizat satu ibu yang anaknya lagi di penjara. Sejak itu tiap minggu ada jiwa baru, Dalam 1 tahun gereja yang kecil tidak muat lagi, harus dibangun gereja 3 kali lebih besar dari itu. Coba kalau dalam pikiran saya, larilah, tidak terjadi apa yang seperti yang terjadi sekarang. Adik-adikku, anak-anakku semua, siswa-siswi, waktu engkau menghadapi kesulitan dari manapun datangnya itu, hadapi dengan tegar. Bilang sebelahnya, hadapi dengan tegar. Aku suka lagu apa itu? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Saudara bisa lagu itu? Ayo. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tegar. Haleluya. Jangan melarikan diri seperti Yunus. Kalau di camp ESC, saya selalu bilang, apa bedanya Kopassus sama Satpam? Kalau Kopassus tegak berdiri, pegang senjata. Kalau Satpam duduk di pos main catur. Kalau ada musuh, kalau Satpam lari kan. Kalau Kopassus datang musuh, wah. Coba tanya sebelahmu dulu, siswa-siswi, kamu Kopassus atau Satpam? Bilang sama kawanmu, friend, kalau benar nanti kau lari, kau bukan Kopassus, kau Satpam. Tak ada tempat untuk kembali, kita harus maju, melayani. Ya tapi begini, tak ada alasan. Aku selalu yakin, aku akan akhiri dengan ini. Aku selalu yakin bahwa kalau kita terus bertahan, bertekun terus, maka di tengah-tengah kesulitan, Tuhan itu mampu mengubah kesulitan kita untuk jadi berkat dalam hidup kita.
Itu yang dikatakan Roma 8:28. Tuh kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua katakan segala sesuatu. Coba tanya sebelahmu, apakah dia belum termasuk segala sesuatu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan bisa menolong, memberkati engkau. Kalau saya pulang ke rumah, aku ambil tepung segenggam, aku masukin mulutku. Enak nggak? Nggak enak. Aku ambil lagi bawang 5 butir, masukkan mulutku. Enak nggak? Nggak enak. Aku ambil telur 5 butir, pecahkan di mulutku. Enak nggak? Makin tak enak. Aku ambil garam sesendok, masukkan lagi ke mulutku. Kurasa air mataku akan menetes. Lalu aku minum bimoli segelas. Maka pastilah aku pingsan. Harus bawa ke rumah sakit. Jadi aku tidak akan lakukan itu. Kalau aku sampai di rumah, aku ambil tepung segenggam, aku kasih sama istriku. Aku ambil bawang 5 butir, aku kasih sama istriku. Ada garam 1 sendok, aku kasih sama istriku. Ada telur 5 butir, aku kasih sama istriku. Aku ambil minyak bimoli 1 gelas, aku kasih sama istriku. Dan aku pergi ke ruang tamu baca Quran di sana sambil goyang-goyang kaki. Dan tidak lama kemudian, wangikan ya, kenapa? Karena semua yang tak enak tadi sedang ada di tangan orang yang ahli mengerjakan yang tak enak menjadi roti yang enak. Hei anak-anak, dengar ini, Tuhan kita Tuhan yang ahli menggunakan semua kesulitanmu untuk menjadikan engkau jadi orang-orang yang dahsyat di masa depan. Jangan pernah menyerah. Amin. Bisa main musik naik ke atas kalau belum terangkat. Tapi dengar, aku mau sambil menunggu pemain musik, aku mau sampaikan sedikit kata-kata. Satu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Amin. Amin. Di mana saudara 100 tahun lagi? Pasti nggak ada lagi di sini. Pasti semua di sorga. Amin. Lalu waktu saudara sampai di pintu sorga, waktu saya sampai di sorga, adakah orang yang akan berterima kasih kepada kita dan berkata, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Bro, Sis, karena engkau sudah mau datang ke desaku, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, sehingga kami percaya pada Yesus dan kami ada di sorga sekarang. Adakah orang yang akan menunggu di pintu sorga dan berterima kasih kepada saudara? Karena selama kita hidup kita berguna bagi mereka. Sekarang tiba waktunya. Mulai hari ini saudara pulang, hidupmu berguna bagi banyak orang. Dan akan banyak orang berterima kasih kepada saudara. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Segala cita-citaku masa